8. Memulai. Amora menggigit kuku-kuku di jemarinya dengan gelisah. Dilema mulai membayangi pikirannya. Haruskah dia mengalah? Brian sudah cukup pulih, pernikahan dengan Bia pun berjalan begitu lancar. Namun tidak selancar hubungannya dengan Junior yang kini semakin renggang. Amora melirik dua pasang pengantin baru yang hahaha asik berdua seolah dunia milik mereka. Amora berdecak pelan, matanya kembali mengedar dan berlabuh pada dua pasangan pengantin lama, alias orang tuanya yang tidak tahu malu dengan keriput di sudut matanya ketika tertawa. Romantis memang, tapi Amora merasa mereka tengah mengolok-oloknya. Amora melirik kursi di sampingnya yang kosong. Sudah hampir 1 bulan Junior tidak tinggal di rumah. Masih marah karena Amora menuduhnya soal kecelakaan Brian. Jangan cuma diliatin, akan selalu diisi angin kalau kamu enggak samperin, Junior. Amora menatap Jaden yang tadi bersuara, bibirnya mengerucut cemberut. Ngapain? Biar aja dia di sana. Amora beranjak dengan PT mengabaikan panggilan Brian maupun Sheila. Kenapa rasanya semua menyudutkannya? Sudah tahu Amora gengsian. Harusnya mereka yang membujuk Junior bukan dirinya. Amora menyesal. Amora mengerang kesal. Dia tidak peduli mau pulang atau tidak. Amora tidak akan datang ke rumah Junior, yang artinya dia harus masuk ke perumahan tempat rumahnya dulu. Bertemu dengan warga yang hampir mengaraknya. Oh tidak. Dan Amora berakhir di depan pintu rumah Junior. Dia mengerang kesal kenapa tindakan hati dan pikirannya selalu berbeda. Amora terdiam, nafasnya tersedot saat melihat pintu di depannya terbuka. Pemandangan yang dilihat Amora pertama kali adalah Junior yang hanya memakai celana hitam polos tanpa atasan. Rambutnya berantakan, matanya menyipit dan terlihat seperti bangun tidur. Ngapain? Junior menautkan alisnya lalu melenggang acuh menuju jemuran. Amora masih diam, bingung harus bagaimana memulainya. Tidak bertemu hampir berminggu membuatnya canggung. Mungkin Junior memeluk pakaiannya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya masih meraih pinggang Amora. Amora tersentak kaget, hanya bisa diam saat Junior menekuknya masuk. Junior menghampit Amora setelah pintu tertutup. Kenapa lama? Gue nunggu lo sampai bosan. Di sekolah juga kita jauh-jauhan. Diem-dieman. Diraih pinggang Amora agak merapat. Amora menelan ludah, mengedarkan matanya dan kini terpaku pada pakaian berwarna merah darah yang teronggok di sofa. Bosen, bohong banget. Amora mendorong dada Junior dengan kasar hingga jarak kembali memisahkan mereka. Junior menatap Amora heran. Maksud lo? Tanyanya tak mengerti dengan respon Amora. Lo bawa cewek ke sini, lo minum-minum, tunjuk Amora dengan emosi pada botol-botol minuman keras yang ada di dapur. Amora salah mengambil keputusan untuk meminta maaf. Jauh-jauh dia ke rumah Junior yang ternyata suami dadakannya itu malah berbuat. Haha. Amora salah percaya pada Junior. Bagaimanapun dia brengsek. Lawan Brian yang mungkin saja mereka setara dalam dunia kenakalan. Cuma karena itu Junior menunjuk bukti-bukti itu. Lo sama kayak mereka ternyata. Bukti yang belum pasti itu lo percaya. Junior menggeleng samar merasa kecewa juga. Mungkin sudah resiko. Dia memang nakal, pasti akan selalu dipandang nakal walaupun dia berusaha menjadi baik. Perlahan Junior mundur, pasrah saja. Terserah jika pun Amora ingin berpisah. Toh mereka memang masih muda dan juga menikah karena paksaan. Junior
Ingin memulai sesuatu yang baik bersama Amora pun rasanya percuma kalau hanya satu pihak yang memberi kepercayaan penuh. Lo mau apa? Bisa. Junior mengepalkan tangannya, perasaannya mendadak tak nyaman. Amora mengatur nafasnya yang memburu, tatapannya masih terikat pada mata Junior yang tidak terbaca. Junior menoleh. Mahesa sepupunya keluar bersama pelacurnya dengan penampilan acak-acakan. Mahesa hanya memakai boxer, pelacur itu hanya memakai selimut kecil. Oh, ada Pinilo. Mahesa meninggalkan pelacur itu dan kini melangkah mengambil beberapa pakaian termasuk gaun merah darah itu. Junior kembali menatap Amora lurus, mengamati perubahan wajah Amora yang kini merona. Hello, Mahesa mengulurkan tangannya. Gue Real Gerdanil Mahesa. Panggil saja Mahesa, sepupu jauh Junior. Lanjutnya. Amora tersenyum kikuk. Amora, balasnya singkat. Mengerti kondisi dan segala permasalahan Junior. Mahesa pun bergegas merapikan diri, pamit dan mereka pun pergi. Amora diam, duduk di sofa yang sebelumnya Junior bersihkan. Junior bahkan masih sibuk membereskan semua kekacauan yang sepupu jauhnya perbuat. Amora kembali diserang malu. Kenapa dia selalu berpikiran buruk? Junior benar, dia tidak ada bedanya dengan warga-warga di sini. Lo nggak mau bantu, suami lo lagi kesusahan. Junior membawa spray baru menuju kamar. Amora menelan ludah, badannya bergerak dengan ragu. Langkahnya pun perlahan maju menuju kamar Junior yang jujur saja belum pernah dia masuki. Ban, mata Amora membola pekiknya saat Junior mendorongnya hingga terlentang di atas kasur yang belum sepenuhnya dipeluk spray. Lo ngapain? Kaget, gue bakalan bantu beres-beres. Kok kenapa? Kecerewatan Amora dibungkam oleh bibir Junior. Ciuman yang sekilas namun membuat mampu Amora diam. Mengecap pelan. Gue emang bajingan. Banyak ceweknya. Junior mengusap pipi Amora. Tapi gue nggak tidurin mereka semenjak gue udah punya istri. Paham kan lo? Jangan sering percaya sama yang lo pikir di sini. Diusapnya kepala Amora. Kadang yang lo pikir bahkan yang lo lihat. Diusapnya ujung mata Amora. Gak sama. Sama apa yang lo lihat. Kini Junior mengusap bibir Amora. Dan ini kegunaannya banyak banget. Dikecupnya sekilas. Jadi apa yang lo pikir, lo lihat, harus lo bicarakan. Bukan bertindak seenaknya. Ujung-ujungnya kita salah paham dan marahan. Kita bukan lagi pacaran, Mor. Nikah, kalau lo lupa. Dikulum bibir Amora seperti kehausan kelaparan. Jujur aja, Junior sudah berminggu-minggu hanya nongkrong tanpa bermain perempuan sewaan. Junior bahkan tidak sampai mabuk-mabukan karena ingat pada Amora dan keluarganya. Junior ingin berubah, apakah dia sudah terlambat? Decupan mulai terdengar, suara-suara lembut pengantar hasrat mulai saling bersautan. 9. Digempur. Junior menyandarkan kepalanya di bahu telanjang Amora. Keduanya tengah rebahan terlentang setelah menguras tenaga bersama-sama. Junior meraih lengan Amora meletakkan di kepala. Usap kepala gue, Mor, pintanya dengan kembali menyamankan posisinya. Amora mengusapnya kaku pada awalnya. Perlahan mulai biasa. Junior yang keenakan pun hanya bisa memejamkan mata walau tidak tidur. Maaf, Amora berucap pelan dan cepat. Junior perlahan membuka matanya, mengulas senyum tipis tanpa ingin merespon. Niatnya ingin menjahili Amora. Amora menelan ludah, merasa mungkin suaranya tak sampai ke telinga Junior. Amora berdehem pelan, haruskah dia mengucapkan maaf lagi? Maaf, kali ini suaranya cukup kencang.
Junior masih diam. Amora menelan ludahnya, mencoba mengintip wajah Junior yang meringkuk di sebelah lengannya. Amora menahan napas saat di dalam selimut sana sebelah tangan Junior merambat ke bawah. Ih, Amora memukul lengan nakal itu, menarik tubuhnya sedikit berjarak. Kenapa? Kita udah lebih dari sekedar sentuh-menyentuh, Amor. Junior tersenyum miring menggodanya yang kini merona, menggelitik pusarnya sesaat. Nyesel gue kesini, dumel Amora seraya bergegas meraih pakainya yang berjajaran. Mukanya nyebelin, minta disembelih atau gue potong aja anunya. Cerotosnya pelan dengan menyeret selimut tanpa peduli dengan ketelanjangan Junior di atas kasur. Junior hanya mengulum senyum tipis. Ada bagusnya Amora bergegas turun karena tadinya dia akan membuat sore hari ini kembali dibanjiri keringat. Junior menghela napas pelan. Ternyata nikah itu ada enak dan tidaknya. Enak karena sesuatu yang sebelumnya haram menjadi pahala, dan tidak enaknya dia tidak sebebas dulu. Pikirannya harus aktif, tidak hanya bisa bermain-main lagi. Gue pulang. Junior mengerjap menatap Amora yang menghalangi tatapannya dengan sebelah tangan itu. Berjalan miring seperti kepiting. Lo kenapa? Junior menautkan alisnya tanpa beranjak turun dari kasur. Kenapa? Lo gila, lihat bawah lo. Menurut lo ini Paris? Kenapa ada menara? Oh, astaga. Junior melirik yang dia maksud Amora. Oh, ternyata ada yang terbangun. Padahal dia tadi tidak sedang berpikir yang ahem-ahem. Junior beranjak meraih boxer kaos lalu menghampiri Amora yang mulai melangkah keluar kamar dengan terus berceloteh. Tapi Junior tidak paham dengan kecerotosan Amora yang terlalu cepat. Nginep di sini 1 malam. Junior meraih tas Amora, menahannya agar tidak keluar rumah. Enggak, lo tahu kan, gue trauma di sini. Semua berawal dari rumah ini. Sewot Amora dengan wajah ditekuk. Trauma dilawan, makanya bagus kita di sini. Ditariknya tas Amora paksa. Gak mau tahu gue, pokoknya harus nginep, tegasnya. Cek, gak mau, gak nyaman gue di sini. Wajahnya semakin ditekuk bete. Mana ngantuk. Gue gak jadi minta maaf. Gue gak peduli lo pulang atau enggak. Gue mau pulang. Amora tak kalah tegas. Ya udah keluar aja. Diserahkannya tas itu. Gue cukup tahu. Lo emang pengen pisah dari gue. Lo keluar, surat 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 cerai gue segera kirim ke rumah lo. Junior melangkah acuh menuju kamar. Tubuhnya masih lelah setelah kegiatan beberapa jam lalu bersama Amora. Amora kicap. Apakah semua ucapan Junior serius? Junior melengkuh panjang, akhirnya kembali lagi meraih kenikmatan dunia yang sah di mata hukum maupun Tuhan. Haus, Amora mengatur napas, memejamkan matanya sekilas. Junior mengecup pipi Amora lalu memisahkan diri, memakai boxer dan mengambil segelas air untuk Amora. Tak lama Junior kembali memberikan gelas berisi air yang disambut oleh Amora. Meneguknya sampai habis. Amora kembali merebahkan tubuhnya dengan dibalut selimut seperti kepompong. Gua telepon ayah dan bunda dulu. Junior meraih ponsel, berbicara dengan mertuanya, lalu kembali rebahan di samping Amora. Gue maafin lo. Gue mulai paham sama kelakuan lo yang emang suka seenak udel. Lo sendiri. Junior memejamkan matanya. Amora membalik tubuhnya jadi menyamping ke arah Junior. Gue tuduh-tuduh lo berkali-kali. Gue tahu lo kecewa sama gue. Pandangan Amora menunduk saat Junior menoleh menatapnya. Amora menghela napas, mencoba menurunkan gengsinya. Gue kelewatan soal Brian yang lo tolongin, gue malah nuduh lo yang enggak-enggak. Terus masalah hari ini gue rasanya emang kayak warga di sini yang lo cerewet, potong Junior. Gue lagi tidur mor.
Lo nggak capek gue gempur berkali-kali hari ini, emang potongnya cuek. Amora kembali dibuat kesal padahal dia sudah meruntuhkan gengsi dan yang lainnya. Amora membalikkan badan dengan kesal, dengan hati terus mengumpat. Kita bahas nanti, gue ngantuk mor. Sumpah, dipeluknya Amora sungguh nyaman walau dia bisa merasakan tegang pada tubuh Amora sesaat. Padahal sudah bercinta berkali-kali, kenapa Amora masih malu dan sensitif? Membuat Junior semakin gemas dan suka. Musik dangdut kembali menyapa Junior. Telinganya bahkan mulai terbiasa. Junior menahan pinggang Amora yang terus bergoyang itu. Biduan gue yang montok, diam, gue lagi masak. Harus fokus. Bisiknya lalu kembali meraih sayuran. Amora mendengus dengan pipi merona. Lagi menghayati, jadi kacau, dumelnya pelan. Amora kembali bersenandung dengan terus mengamati Junior yang tengah memasak. Lo sejak kapan bisa masak? Amora tidak bisa mengabaikan rasa penasarannya. Sejak SMP kelas 1. Pokoknya pas gue hidup sendiri aja. Jawabnya dengan malas-malasan. Itu berarti dia nakal dari SMP hingga SMA. Junior samar menggelengkan pelan. Masa yang sungguh tidak patut dicontoh oleh anaknya kelak. Anak, haha. Rasanya Junior digelitiki pinggangnya memikirkan itu. Amora membincangkan matanya. Sebenarnya dia agak ragu dengan cerita-cerita Junior soal orang tuanya. Rasanya seperti ada rahasia. Gitu. Amora manggut-manggut lalu kembali berdendang. Junior membalikkan ikannya dengan mudah. Diliriknya Amora yang masih menatapnya dengan berdendang itu. Suara lo enak. Gak ada niatan jadi penyanyi dangdut. Amora menggeleng cepat. Enggak, cuma hobi aja. Ayah juga larang gue kerja. Jawabnya. Biar gue yang kerja. Junior mengecup kening Amora sekilas lalu kembali sibuk dengan spatula. Jangan kerja ya sayang, tambah Junior dengan masih asik membalik ikannya. Amora merinding, tatapannya menatap Junior ngeri namun jantungnya berdebar dan pipinya bereaksi berbeda. Ambilin piring. Junior mulai kembali serius. Amora menurut, meraih beberapa piring lalu menyimpannya di dekat Junior yang tengah mengangkat ikan goreng itu. Enak kayaknya, Amora menatap ikan itu dengan menelan ludah. Enakan lo, Amora menatap horor punggung Junior yang kebetulan membelakangnya itu. Wajahnya mulai terasa panas, untung Junior tidak melihatnya. 8. Memulai. Amora menggigit kuku-kuku di jemarinya dengan gelisah. Dilema mulai membayangi pikirannya. Haruskah dia mengalah? Brian sudah cukup pulih, pernikahan dengan Bia pun berjalan begitu lancar. Namun tidak selancar hubungannya dengan Junior yang kini semakin renggang.